Halo, saya Ferran Tiokia dan kelompok ingin menjelaskan apa itu corporation organization, share transaction, dividends, and retained earnings. Pertama-tama, apa sih itu corporation? Corporation atau korporasi adalah suatu entitas terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Suatu korporasi dibuat oleh hukum dan keberlangsungannya bergantung pada undang-undang di mana korporasi tersebut didirikan. Nah, yang tadi itu adalah pengertian dari sebuah corporation. Lalu, corporation memiliki karakteristik. Yang satu, keuntungan. Keuntungan itu pemisahan keberadaan legal, kewajiban pemilikan terbatas, hak kepemilikan yang dapat dipindahkan, kemampuan untuk mendapatkan modal. Lalu juga ada kerugiannya. Umur yang berkelanjutan, manajemen perusahaan, peraturan pemerintah, dan tambahan pajak. Nah, selanjutnya kita ada pembentukan corporation. Tahap awal pembentukan corporation antara lain 1. Mengisi aplikasi pada instansi pemerintah. 2. Pemerintah memberikan sertifikat atau akta. 3. Korporasi dibentuk berdasarkan hukum. Perusahaan didirikan di negara bagian atau negara yang undang-undang yang mendukung bentuk bisnis perusahaan. Korporasi membebankan biaya organisasi sesuai pada saat yang terjadi. Selanjutnya, kita ada hak kepemilikan pemegang saham. 1. Memberikan suara. 2. Pembagian laba melalui dividen. 3. Mempertahankan presentasi kepemilikan saham. 4. Residual claim, yaitu berbagi aset saat likuidasi sebanding dengan kepemilikan mereka. Nah, selanjutnya kita ada pertimbangan penerbitan saham. Korporasi dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Ada beberapa faktor dalam penentuan harga untuk saham yang baru diterbitkan, antara lain 1. Laba masa depan yang diantisipasi perusahaan. 2. Tarif dividen per saham yang diperkirakan. 3. Posisi keuangan saat ini. 4. Kondisi perekonomian negara saat ini. 5. Kondisi pasar modal negara saat ini. Pertimbangan penerbitan saham dibagi menjadi 2, yaitu saham nilai normal atau par value dan tanpa nilai nominal atau disebut dengan no par value. Beberapa tahun lalu, nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor perusahaan. Saat ini, banyak pemerintah tidak membutuhkan nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal cukup umum untuk saat ini. Di negara dewan, direksi menetapkan nilai yang dinyatakan untuk saham tanpa nilai nominal. Untuk selanjutnya, kita ada modal perusahaan. Perbandingan akun ekuitas untuk kepemilikan dan korporasi antara lain perseorangan. Nah, itu seperti ada contohnya. Dan korporasi juga ada contohnya. Lalu, kita ada pencatatan untuk penerbitan saham. Untuk pencatatan penerbitan saham ini terbagi menjadi 3, yaitu saham biasa, saham treasury, dan saham preferensi. Saya Michela akan menjelaskan tentang saham biasa, atau yang biasa dikenal dengan common stock, atau disebut juga share capital ordinary. Common stock atau saham biasa adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Ilustrasi, asumsi PT Sukajaya menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nilai nominal $1 per saham. Siapkan ayat jurnal jika A 1.000 saham diterbitkan seharga $1 per saham. B 1.000 saham diterbitkan seharga $5 per saham. Jurnalnya yang A, kas di debit sebesar 1.000 yang diperoleh dari 1.000 saham dikali $1. Modal saham biasa dikredit sebesar 1.000 diperoleh dari 1.000 saham dikali $1. Jurnal yang B, kas di debit sebesar 5.000 yang diperoleh dari 1.000 saham dikali $5. Modal saham biasa dikredit sebesar 1.000 yang diperoleh dari 1.000 saham dikali $1. Premi saham biasa
dikredit sebesar 4.000 yang diperoleh dari 5.000 dikurang 1.000. Penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal secara tunai. Ilustrasi, asumsi PT Sukajaya menerbitkan 5.000 saham dengan nominal sebesar $5 per saham yang ditentukan tanpa nilai nominal dan dijual dengan harga $8 per saham. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 40.000 yang diperoleh dari 5.000 saham dikali $8. Modal saham biasa dikredit sebesar 25.000 yang diperoleh dari 5.000 saham dikali $5. Lalu berikutnya premi saham biasa dikredit sebesar 15.000 yang diperoleh dari 40.000 dikurang 25.000. Menyiapkan jurnal asumsi tanpa nilai yang ditetapkan. Jurnalnya kas di debit sebesar 40.000, kreditnya modal saham biasa sebesar 40.000. Penerbitan saham biasa untuk jasa. Ilustrasi, asumsi pengacara menagihkan ke perusahaan sebesar $5.000 untuk jasa mereka. Mereka setuju untuk menerima 4.000 saham dengan nilai nominal sebesar $1 per saham. Pada saat pertukaran, tidak ada harga pasar untuk saham, sehingga jurnalnya beban organisasi di debit sebesar 5.000, kreditnya modal saham biasa dikredit sebesar 4.000 yang diperoleh dari 4.000 saham dikali $1. Lalu dikredit premi saham biasa sebesar 1.000 yang diperoleh dari 5.000 dikurang 4.000. Penerbitan saham biasa untuk aset non-kas. Ilustrasi, asumsi PT Jaya Suka aktif memperdagangkan saham dengan nilai nominalnya $5 dengan harga sebesar $8 per saham. Perusahaan menerbitkan 10.000 saham untuk mendapatkan tanah yang akan diiklankan untuk dijual seharga $90.000. Maka jurnalnya tanah di debit sebesar 80.000 yang diperoleh dari $8 dikali 10.000 saham. Di kreditnya modal saham biasa sebesar 50.000 yang diperoleh dari $5 dikali 10.000 saham. Lalu ada premi saham biasa dikredit sebesar 30.000 yang diperoleh dari 80.000 dikurang 50.000. Halo semua, saya Fiorentina akan menjelaskan mengenai saham treasury. Saham treasury disebut juga treasury stock atau share capital treasury yang merupakan saham milik perusahaan yang dibeli kembali dengan aksi buyback dari pemegang saham oleh perusahaan yang menerbitkannya tetapi tidak dihentikan. Saham treasury mengurangi ekuitas karena memiliki saldo normal di debit. Selanjutnya mengenai pencatatan untuk penerbitan saham treasury. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dari Met Corporation dengan total ekuitas sebanyak $700.000. Ilustrasinya adalah pada 1 Februari 2011, Met Corporation membeli kembali 4.000 lembar sahamnya dengan harga $8 per saham. Untuk itu, kita dapat melakukan pencatatan dengan akun saham treasury di debit sebesar 32.000 dan akun kas di kredit sebesar 32.000. 32.000 dihitung dari 4.000 lembar saham dikali dengan harga $8 per saham. Setelah transaksi tersebut dicatat, maka akun treasury share akan bersaldo debit sebesar 32.000. Hal ini akan berpengaruh pada laporan posisi keuangan Met Corporation sehingga total equity-nya akan berkurang dari 700.000 menjadi 668.000 US dollar. Jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 100.000 lembar
yang beredar 96.000 lembar dan jumlah saham yang dimiliki sebagai saham treasury adalah 4.000 lembar. Selain itu, ada juga penghapusan saham treasury. Penghapusan saham treasury dapat terjadi pada dua kondisi. Yang pertama itu di atas harga pokok dan yang kedua adalah di bawah harga pokok. Kedua kondisi ini meningkatkan aset dan ekuitas. Perusahaan tidak merealisasikan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi saham dengan pemegang sahamnya. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai penghapusan saham treasury di atas harga pokok. Pada 1 Juli, Matt menjual 1.000 lembar saham treasury tersebut dengan harga $10 per saham yang sebelumnya diperoleh kembali dengan harga $8 per saham. Jurnalnya adalah akun kas di sisi debit sebesar 10.000 pada akun saham treasury di sisi kredit sebesar 8.000 pada akun premi saham treasury sebesar 2.000 di sisi kredit. Akun kas sebesar 10.000 dihitung dari 1.000 lembar saham dikali dengan harga $10 per saham. Sedangkan akun saham treasury sebesar 8.000 dihitung dari 1.000 lembar saham dikali dengan harga $8 per saham. Selanjutnya mengenai penghapusan saham treasury di bawah harga pokok. Pada 1 Oktober, Matt menjual 800 saham treasury tambahan dengan harga $7 per saham. Maka jurnalnya adalah akun kas di sisi debit sebesar 5.600, akun premi saham treasury di sisi debit sebesar 800, akun treasury saham di sisi kredit sebesar 6.400. Akun kas 5.600 dihitung dari 800 lembar dikali dengan harga $7 per saham. Selanjutnya, treasury saham sebesar 6.400 dihitung dari 800 lembar dikali dengan harga $8 per saham dari harga perolehan sebelumnya. Contoh ilustrasi berikutnya adalah pada tanggal 1 Desember, Matt menjual sisa saham treasury dengan harga $7 per saham. Sisa saham treasury yang dimiliki oleh Matt dapat dihitung dengan cara 4.000 lembar dikurangi 1.000 lembar dikurangi 800 lembar, sehingga tersisa 2.200 lembar. Untuk itu, maka jurnalnya adalah akun kas di sisi debit sebesar 15.400, akun premi saham treasury di sisi debit sebesar 1.200, akun laba ditahan di sisi debit sebesar 1.000, pada akun saham treasury di sisi kredit sebesar 17.600. Akun kas dihitung dengan cara 2.200 lembar yang tersisa dikali dengan harga $7 per saham. Sedangkan saham treasury dihitung dari 2.200 lembar yang tersisa dikali dengan $8 yang merupakan harga perolehan sebelumnya. Akun premi saham treasury sebesar 1.200 dihitung dari saldo kredit 2.000 dikurangi saldo debit 800. Sedangkan akun laba ditahan sebesar 1.000 merupakan selisih antara saldo debit dan kredit pada transaksi ini. Perusahaan dapat menggunakan saldo kredit premi saham treasury dan mendebitkan akun laba ditahan apabila harga jual lebih rendah daripada harga perolehan seperti contoh kasus ini. Halo, saya Verina. Saya akan mempresentasikan tentang corporation. Saham preference stock atau sama dengan share capital preference, jenis saham yang memberikan prioritas lebih tinggi atas laba dan aset perusahaan, mayoritas dan diutamakan. Biasanya pemegang saham preference mempunyai prioritas untuk distribusi laba atau dividen dan aset pada saat likuidasi. Likuidasi sendiri artinya pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Akuntansi saham preference pada saat penerbitan sama dengan untuk saham biasa. Dan ini ada contohnya pencatatan untuk saham preference. WIB Corporation menerbitkan 10.000 saham preference dengan nominal $10 per saham dan kas sebesar $12 per saham. Jurnal penerbitan saham preference sendiri adalah di sisi debit adalah kas
120.000, nominal tersebut dari 10.000 dikali $12. Di sisi kredit adalah modal saham atau sama dengan saham preference 10.000 dikali $10 dengan nominal 100.000. Premi saham preference 20.000. Saham preferen dapat memiliki atau tidak memiliki nilai nominal. Saham preferen, dividen preferen, hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Dividen kumulatif, pemegang saham preferen harus dibayar untuk dividen tahun berjalan, maupun dividen yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. 3. Likuidasi preferen. Dividen, distribusi kas atau saham ke pemegang saham berbasiskan proporsional. Jenis-jenis dividen ada 4. Pertama, dividen kas. Dividen properti. Ketiga, scrip atau notes. Keempat, saham. Dividen ditunjukkan pertama, presentasi nilai nominal atau yang tertera. Yang kedua, jumlah dolar per saham. Dividen kas, bagi perusahaan untuk membayar dividen kas harus memiliki 1. Laba ditahan. Adalah pembayaran dividen kas dari laba ditahan adalah legal dari peraturan. Kedua, kas yang mencukupi. Yang ketiga, pengumuman dividen oleh dewan direksi. Dan itu ada 3 macam pengumuman. Pertama, tanggal pengumuman. Kedua, tanggal pencatatan. Ketiga, tanggal pembayaran. Dan ini ada contohnya dividen kas. Jurnal akuntansi dividen kas. Yang pertama, saat tanggal pengumuman. Dividen kas di sisi debit dan utang dividen di sisi kredit. Untuk tanggal pencatatan tidak ada jurnalnya. Dan yang ketiga, tanggal pembayaran. Di sisi debit ada utang dividen, di kredit ada akun kas. Dividen saham, sebuah pembagian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sendiri secara proporsional. Ukuran dividen saham. Yang pertama, dividen saham kecil kurang dari 20% sampai 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Dividen saham besar lebih dari 20% sampai 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Pencatatan untuk dividen saham. Ilustrasi, Medline Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Di sini ada pencatatan dividen saham 10% diumumkan. Dividen saham tertulis di debit 75.000. Yang kedua, dividen saham biasa yang didistribusikan tertulis di kredit 50.000 dan premi saham biasa tertulis di kredit 25.000. Untuk yang kedua, saham yang diterbitkan. Di sini tertulis dividen saham biasa yang dapat didistribusikan tertulis di debit 50.000. Yang kedua, modal saham biasa tertulis di kredit 50.000. Stock splits, pemecahan saham. Yang pertama, mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang perusahaan pertahankan untuk digunakan dalam bisnis. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Kerugian bersih menurunkan laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perusahaan. Saldo debit laba ditahan diidentifikasi sebagai defisit. Transaksi yang mempengaruhi laba ditahan atau retained earning. 1. Rugi bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya untuk kelebihan penyajian laba bersih. 3. Dividen kas dan dividen saham. 4. Beberapa penghapusan saham treasury. 1. Laba bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya untuk kekurangan penyajian laba bersih. Nilai buku per saham. Ekuitas yang dimiliki pemegang saham biasa dalam aset bersih korporasi. Berikut adalah contoh perhitungannya. Total ordinary shareholders equity dibagi number of ordinary shares outstanding sama dengan book value per share. Nilai buku per saham. Perhitungan nilai buku per saham melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Hitung ekuitas saham preference. Ekuitas ini
sama dengan jumlah harga beli saham preferen ditambah dividen kumulatif yang tertunggak. Jika saham preferensi tidak memiliki harga panggilan, nilai nominal saham digunakan. Kedua, tentukan ekuitas pemegang saham biasa. Kurangi ekuitas saham preferensi dari total ekuitas. 3. Tentukan nilai buku per saham. Membagi ekuitas pemegang saham biasa dengan saham biasa.